Ya puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Berapa banyak yang rindu berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini biarlah setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, kita boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya sudah dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Biarlah setiap harinya roh kita semakin dibaharui oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki iman yang semakin kokoh di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dalam segala sesuatu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Untuk setiap nafas kehidupan, kasih karunia, kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Dan pagi hari ini, mari Roh Kudus urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Bahkan kami rindu Tuhan, setiap kami yang datang dengan pergumulan demi pergumulan, kami mengalami kuasa-Mu di tempat ini. Bahkan kalau ada dari antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami alami kesembuhan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus, urapi setiap kami. Biarlah dalam beberapa waktu ke depan hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan. Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, sebab hati kami siap untuk mengalami Engkau. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bekerja di tempat ini bagi setiap kami. Oh, haleluya. Yesus. Kami buka ibadah ini ya Tuhan. Di atasnya nama-Mu disebut, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru. Urapi setiap kami Tuhan, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Mari buka kedua tangan kita dengan lembut. Satu yang ku rindu, bersekutu. Berapa banyak kita yang rindu bersekutu dengan Roh Tuhan pagi hari ini. Minta Tuhan bawa kita lebih dalam untuk masuk dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Ya Yesus. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih untuk tinggal di dalammu. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Ya la ba la ba la ba la ba. Ya la ba la ba la ba la ba. Ya la ba la ba. Nikmati hadirat kudus-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Biar ini jadi kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu, biar setiap kita yang merindukan Tuhan lebih lagi katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ya la la ba 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 ya. Jamalah
namanya syadalala. Haleluya. Urapa mengalir di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk dijamah dengan Roh-Mu. Pagi hari ini bekerja bagi hidup kami ya Roh Kudus. Mengalir lewat kami, tilik setiap hidup kami. Biarlah roh kami semakin hari semakin dibangun di dalam hadirat-Mu. Ina namanya mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Biarlah penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Iya. Penuhi tempat ini dengan puji-pujian dan penyembahan. Bahwa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya la 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 syaka la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Amin. Terpuji nama-Mu. Biarlah nama Yesus yang membuat terobosan dalam hidup saya dan saudara. Sembah Dia. Yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Nama-Mu besar, nama-Mu agung dan perkasa. Tiada seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari Engkau kerjakan sesuatu di tempat ini Roh Kudus. Kalau penyembahan kami biasa-biasa saja, mari Tuhan baharui kami. Kalau hidup kami biasa-biasa saja, mari Tuhan baharui kami. Kalau apa yang kami beri bagi Tuhan biasa-biasa saja, mari Tuhan perbaiki pagi hari ini. Haleluya. Mari setiap kita pribadi, lepas pribadi, biarlah setiap kita mengalami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes, terpuji nama-Mu. Bangkitlah hai jiwaku memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 malaikat pun bersuka, kami memuji Tuhan. Ya la 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 ya syaka la 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 la.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami percaya ada roh yang membangkitkan di tempat ini. Kami percaya ada roh yang memberi kekuatan di tempat ini. Bahkan kami terlalu percaya ada roh yang memberi penghiburan di tempat ini. Dan kami mengagungkan Engkau Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami tidak bisa balas setiap kebaikan Tuhan, tapi satu hal yang kami mau beri, biar lewat hidup penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan bangkitkan roh-Mu, menyembah Tuhan pagi hari ini. Gloria. Segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, amin. Segala hormat, biar segenap hati kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini, menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Saya coba kita semua bangkit berdiri sama-sama katakan. Puji, segala puji, biar Engkau menerima setiap penyembahan kami pagi hari ini. Segenap hidupku sebagai persembahan. Bolehkah jemaat Tuhan saja katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Apakah kita menyembah Tuhan sudah dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara? Segenap kehidupan kami Tuhan, sebagai persembahan. Lagi katakan segala puji, segala puji, segenap hatiku, terimalah Tuhan segenap hidup kami. Amin, amin. Sebagai persembahan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
puji, hormat dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya ada roh yang membangkitkan iman kami. Ada roh yang membakar hati kami. Sehingga kami mengalami pemulihan kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau bekerja di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau bersyukur, bersorak bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus. Mari setiap kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Sukacita melimpah, haleluya, amin. Berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yeay. Mari dengarkan suara nafiri yang memanggil setiap kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah. Amin. Rinduhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah segala raja. Katakan amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap Bapak Ibu, bersiap maju dan jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Bersiap-siap, katakan api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari penuhi. Amin. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan, haleluya, bahwa Yesuslah api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Terjadilah sesuai dengan perkataan iman kami Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan, hey, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Boleh sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Dengan kuat sekali lagi katakan segala raja, segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang percaya Yesus Raja kita, katakan amin. Tos kiri kanan saudara, katakan Yesuslah Raja. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang, Dia memerintah sebagai Raja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dan kita boleh memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tempat ini.
Kami tidak ada apa-apanya tanpa kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengirim Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pertolongan, penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kekuara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi sama-sama katakan. Roh Kudus hadir di sini, Ya, Roh Kristus hadir. mengalir di bait Anak-anak sekolah minggu suci. siap berdoa. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Mari anak-anak sekolah minggu semua sikap berdoa. Anak-anak sekolah minggu berdoa. Karena Roh Allah Kami memberkati anak-anak kekasih kami, bekerja. milik pusaka yang daripada Engkau, Tiada yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan keluarga Kristen yang Engkau bentuk, yang Engkau gagas, dan Engkau hadir di dalamnya. Kami selaku orang tua menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami ini. Turunlah kiranya kuasa Roh Kudus atas kehidupan mereka, sehingga sesuai dengan kapasitas umur mereka, mereka mengalami pengenalan takut akan Tuhan dalam asuhan setiap daripada kami orang tua. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkati mereka semua dalam peribadatan mereka, sehingga dengan penuh sukacita, penuh semangat, mereka boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang terutama, mereka boleh mendengarkan sabdamu, dan mereka boleh dibentuk, bertumbuh di pelataran bait Allah, sampai putih rambut mereka semua. Dari generasi sampai kepada generasi berikutnya, semua kami akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Terima kasih, karena itu berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kakak-kakak pendamping, dan berkati kami orang tua. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk membawa mereka mengenal Engkau lebih dalam. Diberkatilah Engkau semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian ini dari awal. Saya persilakan hambanya, Ibu Pendeta Adriati, hadir di memimpin sini, kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri kemuliaan bagi Allah, kita tepuk tangan yang meriah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja Tuhan. Tapi kami rindu semua dijamah dan dilawat oleh Roh Kudus. Ini momen bukan hanya sebagai peringatan Tuhan, tetapi kami semua mau mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Sebelum kami lebih jauh dalam hadirat-Mu terus Tuhan, kami mau mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami semua diberkati, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap telinga yang mendengar. Kami pulang diubahkan Tuhan. Kami tidak sama lagi Tuhan, tetapi kami mengalami api Pantekosta itu menyala dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jalannya firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saya bukan orang asing sebenarnya saudaraku bagi jemaat di tempat ini. Tapi saya juga harus memperkenalkan diri karena saya lihat banyak wajah-wajah baru yang mungkin belum kenal saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya mau disayang saudaraku. Sebabnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Adriati Pangruruk. Ya, saya menggembalakan bersama suami di GBI Hostana di Jalan S. Parman nomor 132. Saya punya 4 orang anak. Puji Tuhan,
2 cucu dan saya sedang menantikan kelahiran cucu saya yang ketiga. Ini tinggal tunggu harinya saja saudaraku. Jadi calon satu lagi cucu. Puji Tuhan. Saya biasa datang ke sini, ya, tetapi memang sudah lama ya Pak ya. Saya tidak datang ke sini lagi, ya pernah datang mungkin tapi tidak beribadah. Saya melihat begitu luar biasa gereja Tuhan di tempat ini. Beberapa waktu lamanya Tuhan menyatakan dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya terus Tuhan akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Baik, tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Rasul yang pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena ini adalah hari momen di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan, hari Pentakosta. Saya ingin mengajak kita sekedar mengingatkan lagi firman Tuhan ini. Mungkin kita saudaraku sering ada di dalam situasi memperingati momen Pentakosta ini saudaraku. Tetapi apakah betul Pentakosta itu ada di dalam kehidupan kita? Baik, kita akan lihat bersama-sama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4 karena cuma 4 ayat, kita baca sama-sama saja. Oke? 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Ya, terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah momen yang sama penting dengan peringatan-peringatan hari besar lainnya yang sering kali kita rayakan. Sama pentingnya dengan Natal, sama pentingnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, sama pentingnya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, saat Pentakosta inilah janji tentang kehadiran penolong itu, yaitu Roh Kudus, itu digenapi di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu saudaraku bisa kapan saja turun. Bukan hanya sebatas waktu murid-murid berkumpul dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa datang memenuhi kehidupan kita saudaraku kapan saja, tidak sebatas dari doa 10 hari. Seperti ada beberapa gereja yang mengadakan doa untuk minta pencurahan Roh Kudus. Tidak salah Bapak Ibu saudaraku, tetapi kita tidak membatasi kuasa Roh Kudus itu bekerja pada momen-momen itu saja. Kapanpun saudaraku kita butuh Roh Kudus, kapanpun kita minta Roh Kudus saudaraku, Roh Kudus akan datang dalam kehidupan kita, amin. Saat kita berdoa sendiri, Roh Kudus bisa datang. Saat kita berdoa bersama-sama, Roh Kudus bisa datang. Bahkan mungkin kita tidak secara khusus berdoa, secara khusus ya berduduk saudaraku, berlutut menyembah Tuhan. Tetapi kadang-kadang Roh Kudus bisa hinggap kapanpun dia mau. Jadi saudaraku, Roh Kudus tidak tergantung dari kita, tetapi Roh Kudus tergantung dari sorga. Kalau sorga mau menyatakan itu saudaraku, dia akan turun. Dia akan menjamah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit. Ya, turunlah dari langit seperti tiupan apa saudaraku? Angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk waktu itu saudaraku. Ini tanda bahwa Roh Kudus bekerja bukan karena manusia. Roh Kudus bekerja bukan karena perbuatan manusia. Bunyi angin dikatakan yang keras turun dari langit, bahkan bukan diciptakan oleh mereka yang sedang berdoa. Bukan karena mereka saudaraku sedang berdoa meminta, menunggu, mereka menunggu memang saudaraku, tetapi itu perbuatan Tuhan. Ya,
bunyi angin keras turun dari langit bukan karena diciptakan oleh manusia, tetapi seperti, ya mungkin seringkali kita lihat ada pendeta-pendeta yang berdoa dalam momen-momen ibadah-ibadah tertentu, mereka berusaha bagaimana mewujud nyatakan mereka bagaimana Roh Kudus itu turun, lalu ada yang meniup mic-nya seperti itu saudaraku ya. Ya pernah lihat ya, ada dalam KKR-KKR untuk minta Roh Kudus turun. Bukan ciptaan seperti itu. Kalau kita memperhatikan dikatakan tiba-tiba turun dengan sendirinya saudaraku. Tiba-tiba turun dari langit. Bukan dari mic saudaraku, tapi dikatakan dari langit. Ya, turun dari langit. Dan bukan begitu saja saudaraku, angin keras turun dari langit itu murni inisiatifnya Allah. Bukan hasil usaha manusia. Bukan karena liturgi, bukan karena program, bukan karena doa-doa yang panjang. Tapi karena waktu Tuhan tiba untuk mencurahkan rohnya. Saudaraku, yang turun saat itu bukan, kita memperhatikan saudaraku, yang turun saat itu bukan sesuatu yang dari usaha manusia saudaraku. Ya. Bukan hanya pengalaman ilahi atau rasa emosional kita saudaraku. Maksudnya begini, pencurahan Roh Kudus itu terjadi bukan sekedar supranatural yang menghebohkan secara fisik kita atau emosi kita seperti biasa yang kita lihat, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, itu seperti ada sensasi yang nyata di tubuh kita saudaraku. Entah itu kita bergetar, entah itu kita merasakan seperti ada aliran panas masuk dalam tubuh kita, atau ada perasaan haru, ingin menangis, manifestasinya saudaraku bisa berteriak, lalu ada yang berbahasa roh atau manifestasi lahiriah yang lain. Ya, kenyataan-kenyataan atau manifestasi-manifestasi yang bisa kita lihat bentuknya macam-macam Bapak Ibu saudara yang dikasih. Dan bukan sekedar itu saja maksudnya. Pentakosta sekali lagi bukan hanya pengalaman supranatural dan pengalaman sensasi emosional kita saja. Tetapi Pentakosta itu lebih kepada, garis bawah ini saudaraku, Pentakosta itu lebih dari sekedar apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi dengan manifestasi kita. Pentakosta itu lebih dari kuasa ilahi yang mengubah, garis bawahi, yang mengubah murid-murid untuk bisa menjadi orang yang luar biasa dalam bersaksi. Itu saudaraku maksudnya. Jadi biasa kita minta minta Roh Kudus. Ya ini saya bagi pengalaman pribadi saya. Saya menerima Roh Kudus, saudaraku, secara khusus itu masih dalam usia belasan tahun. Dan pengalaman saya memang belum terlalu banyak tentang hal itu. Saya hanya merasa puas dengan Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi saya tidak mengerti apa maksud Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan saya saat itu saudaraku. Saya tidak mengerti. Dan mungkin Bapak Ibu juga demikian ya, punya pengalaman-pengalaman pribadi. Karena kita hanya merasa bangga, merasa puas kalau kita sudah bisa dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa manifestasi, bergetar-bergetar saudaraku, berteriak-berteriak histeris. Lalu kita pulang, memang saudaraku kita akan mengalami yang namanya sukacita yang luar biasa. Kita dipulihkan oleh Tuhan dengan manifestasi Roh Kudus itu. Tetapi apakah sampai di situ saudaraku? Apakah benar sampai di situ saja? Setelah itu kita sudah tidak ada tugas. Saudaraku, pasti Tuhan memberikan sesuatu dalam kehidupan itu pasti ada maksud dan tujuan. Betul enggak saudaraku? Ada maksud dan tujuan. Nah, ketika Roh Kudus juga diberikan kepada setiap orang percaya itu ada tugas. Ada tujuannya saudaraku. Nah, pertanyaannya untuk kita hari ini. Ya, kita langsung saja saudaraku, apa arti lidah apa? Kita akan melihat lebih jelas lagi di ayat yang ketiga
dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita akan berbicara tentang lidah api, manifestasi Roh Kudus. Dia datang seperti tadi angin, bunyi tiupan angin saudaraku yang keras, tetapi juga dia turun manifestasinya lewat lidah api. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita terima pagi hari ini dalam peristiwa Pentakosta tentang lidah api ini? Saya harap kita semua memperhatikan supaya kita mengerti. Saya katakan tadi, kalau Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya pasti ada tujuannya. Ya, yang pertama saudaraku, tadi di ayat yang ketiga ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lidah-lidah api. Saudaraku, kita perhatikan bersama pada saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun. Bukan turun seperti waktu Yesus dibaptis. Roh Kudus turun manifestasinya apa saudaraku? Seperti burung merpati. Roh Kudus tidak turun seperti burung merpati saat itu. Tetapi Roh Kudus datang dalam bentuk nyala api. Ya, saya katakan kita fokus ke ayat 3 tadi. Saya sudah sempat singgung bahwa dia turun juga dalam bunyi tiupan angin yang keras dan dalam manifestasi tadi lidah api ini. Nah saudaraku, pertanyaannya, kenapa mesti api? Kenapa enggak burung merpati saja seperti Tuhan Yesus? Pernah saudara berpikir begitu? Roh Kudus kenapa tidak turun dalam bentuk atau manifestasi burung merpati, tetapi dalam bentuk seperti nyala api? Kenapa saudaraku? Dalam Alkitab kita sering menjumpai bahwa api itu simbol dari penyucian dan pengudusan. Tuhan tidak hanya memenuhi murid-muridnya saudaraku, yang pertama-tama dia tidak hanya memenuhi murid-murid dengan Roh Kudus. Tapi saudaraku, pertama-tama dan terlebih dahulu yang terpenting buat Tuhan adalah bagaimana dia menyucikan para murid-muridnya. Mereka mulai disucikan dan penyucian itu mulai dari lidah. Lidah mereka, lidah para murid-muridnya terlebih dahulu. Itu yang harus disucikan. Mengapa harus lidah dulu? Jawabnya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6, tolong buka. Yakobus 3 ayat 6. Kenapa? Roh Kudus itu harus dalam bentuk api, karena pasti ada maksudnya saudaraku. Kita tahu bersama. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh, saudaraku, ini yang pertama. Yang penting buat Tuhan adalah menyucikan lidah. Lidah adalah api. Lidah adalah suatu dikatakan dunia kejahatan. Karena Tuhan tahu di dalam lidah itu orang bisa membangun, tetapi dengan lidah orang juga bisa menghancurkan. Penyucian ini yang pertama-tama Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, saya katakan tadi jangan bangga. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa berbahasa lidah dan manifestasi-manifestasi yang lain yang kita alami. Lalu kita stop tanpa kita memperhatikan perubahan hidup kita. Kekudusan yang daripada Tuhan ada enggak di dalam kehidupan kita? Itu yang lebih penting. Bukan manifestasinya saudaraku. Bukan karunia-karunianya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Dikuduskan, disucikan. Tidak lagi hidup dalam kehidupan dosa, kehidupan lama kita saudara. Kita dibaharui.
Kalau saudara perhatikan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, apa yang Allah Bapa kerjakan saudaraku untuk mencipta? Dia berfirman, dia berkata. Nah inilah yang sedang Tuhan mau kembalikan. Karena kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Seperti bagaimana Allah punya kuasa di dalam mulutnya saudaraku, kuasa itu juga ada. Dalam mulut Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam mulut saya ada kuasa itu. Tapi bagaimana kuasa itu bisa mengalir Bapak, Ibu, Saudara, kalau lidah kita, kalau mulut kita ini belum disucikan. Kalau lidah dan mulut kita ini saudaraku masih banyak hal yang kita buat, kita lakukan, kita katakan dengan dosa-dosa. Kita masih berdosa dengan lidah kita. Nah ini yang Tuhan ingin kerjakan lewat Roh Kudusnya. Mengapa Roh Kudus harus datang manifestasi lewat lidah api? Karena Allah mau terlebih dahulu umatnya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya hidup dalam kekudusan. Pertama-tama dalam perkataan kita, dalam mulut kita. Dengan lidah kita bisa membangun, tapi dengan lidah kita bisa membunuh. Banyak luka saudaraku disebabkan bukan karena tangan manusia, tetapi oleh kata-kata kita. Coba lihat di media sosial saudaraku, mungkin kita tidak pakai mulut, tapi dengan jari kita mengucapkan kata-kata. Kita menghakimi orang, kita menghina orang, kita merendahkan orang. Mudah sekali untuk kita lihat. Sekali lagi, luka atau banyak pembunuhan terjadi bukan karena tangan manusia, tetapi karena lidah manusia. Kita perlu Roh Kudus untuk menyucikan lidah kita. Lidah yang biasa mengeluh, lidah yang biasa menghina, lidah yang biasa berkata kotor, lidah yang biasa memfitnah, lidah yang biasa merendahkan orang. Dan banyak lagi yang kita bisa lakukan dengan lidah kita. Kita katakan dengan lidah kita, kita berbuat dosa dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Seperti Nabi Yesaya berkata, celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Lalu apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Malaikat Tuhan menyentuh bibirnya dengan apa saudaraku? Bara api dari mezbah. Ini saudaraku menggambarkan bagaimana Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dari atas tadi dikatakan, ya, dari surga. Roh Kudus itu yang mampu untuk menyucikan najis bibir kita itu. Itulah sebabnya Pantekosta harus terjadi. Supaya yang pertama saudaraku, mulut kita disucikan, lidah kita disucikan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang najis bibir. Saudaraku, najis bibir itu bukan hanya kita jemaat yang lakukan, tetapi saudaraku sebenarnya saya memperhatikan, saya hamba Tuhan saudaraku, dan saya melihat, saya tidak mau menghakimi orang lain dulu saudaraku. Saya lihat pada diri saya sendiri. Kadang-kadang juga kita hamba-hamba Tuhan punya najis bibir. Tanpa diketahui orang. Kenapa saudara? Karena kita bersembunyi di balik hal-hal rohani dalam hidup kita. Ya, hamba-hamba Tuhan yang berstatus pelayan Tuhan masih sering saudaraku ada yang namanya najis bibir. Dengan cara bagaimana saudaraku hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu najis bibir? Ketika dia berkata benar tentang isi firman Tuhan. Firman Tuhan murni memang saudaraku, tetapi dengan hati yang tidak murni. Ada motivasi-motivasi yang salah di sana. Itu najis saudaraku. Bagaimana Roh Kudus? Namanya Roh Kudus. Dia menekankan tentang kekudusan saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan saudaraku. Yang katanya dipenuhi Roh Kudus. Kata-kata yang keluar memang kudus tetapi hati kita tidak. Bagaimana itu saudaraku? Kita bisa berkhotbah dengan benar. Yang kita sampaikan itu murni firman Tuhan. Tapi cara kita menyampaikan itu penuh dengan kesombongan. Perhatikan saudaraku, kalau
hamba Tuhan itu terlalu banyak cerita tentang dirinya, itu ciri-cirinya saudaraku ya. Tentang kehebatannya, tentang keberhasilannya, tentang banyaknya pelayanan diundang ke sana kemana. Pernah dengar saudaraku, hamba-hamba Tuhan tanpa dia menyadari dia sedang menajiskan bibirnya. Karena ada motivasi, kesombongan. Ataupun saudaraku, ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kemarahan. Kemarahan bukan kemarahan yang dari Tuhan, karena ada memang kemarahan yang dari Tuhan. Seperti Yesus, saudaraku, marah ketika para penjual itu ada di pelataran bait Allah. Tetapi kadang-kadang ada emosi kita yang sebenarnya itu luka kita, saudaraku. Itu luka kita, itu masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi bagaimana cara menyalurkan, saudaraku, dia khotbah dengan penuh kemarahan. Itu kembali lagi kepada hati kita. Atau saudaraku, kita berkhotbah untuk mencari pujian. Pujian manusia, iya tahu hebat. Iya tahu bahasa Ibraninya luar biasa. Kan saudaraku, yang menonjolkan bagaimana dirinya itu, saudaraku. Bukan lagi Tuhan yang ditonjolkan. Saudara, Tuhan itu tidak hanya peduli pada isi khotbah, tetapi Tuhan itu sangat memperduli dan memperhatikan motivasi hati kita. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Semua Tuhan selidiki hati kita. Kita bisa mengutuk, kita bisa memfitnah, kita bisa bergosip. Ya, kita bisa berdoa, saudaraku, kita bisa menyanyi, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, tapi di belakang kita masih suka menggosip, di belakang kita masih suka menyakiti orang lain, ya. Dan kita mengeluarkan kutuk. Ada satu pengalaman kesaksian, saudaraku. Dulu ada seorang hamba Tuhan diundang untuk pelayanan di tempat kami, dan masih anak muda. Dia dari latar belakang memang belum dari latar belakang Muslim, saudaraku. Lalu Tuhan pakai dia menjadi alat dan kami undang untuk melayani KKR waktu itu, saudaraku, KKR pemuda. Nah, saudaraku, firman Tuhan disampaikan, semua berjalan dengan baik. Saatnya ada altar call, dan di altar call itu suami saya waktu itu, ya, Pak almarhum Bapak Herianto, memanggil atau mendoakan yang maju itu. Ternyata, saudaraku, ini kejadian ini akhirnya saya tahu setelah almarhum sudah meninggal, dan si hamba Tuhan ini datang cerita ke saya begini. Dia katakan, saya marah. Kenapa bukan saya yang mendoakan waktu altar call? Dia marah, saudaraku. Dia tersinggung. Apa yang terjadi dengan kemarahannya? Mungkin, saudaraku, dia tidak nampakkan kemarahannya saat itu, tapi waktu pulang, kan gereja kami itu agak turun, ya. Nah, waktu itu kami sedang berdoa, bergumul untuk tanah yang ada di depan yang sekarang jadi sop saudara itu, saudara. Berdoa untuk tanah ini. Dia dengan kemarahan, dia mengutuk, saudaraku. Hamba Tuhan ini loh, dia mengutuk, habis khotbah loh, habis bikin KKR. Tapi dia marah, dia turun, dia kutuk. Dia bilang begitu, sambil dia tangannya begini ke tanah itu. Biarpun kau punya uang, kau tidak akan bisa beli ini tanah. Jahat gak, saudaraku? Tapi dia ngaku, saudaraku, dia cerita dengan saya. Dia bikin pemulihan. Dia bilang, saya minta maaf, saya pernah marah dan saya pernah mengutuk. Itu sebabnya tanah itu tidak kami bisa beli, saudaraku. Uang sudah ada, tetapi orang punya berubah pikiran. Dia malah kasih ke Daeng yang jual sop saudara itu. Uang sudah ada, saudaraku. Karena kutuk itu, saudaraku. Tapi lihat dampaknya. Seringkali kita tidak menyadari, saudaraku, kalau kita sudah emosi, kita sudah marah, kita gampang sekali untuk berkata-kata yang salah. Mengutuk, saudaraku. Akhirnya apa, saudaraku? Dia menyadari itu. Kenapa pelayanannya tidak berhasil? Kenapa setiap usaha-usaha yang dikerjakan seperti Tuhan hambat? Dan dia mulai koreksi, apa yang salah? Dan dia mendapati hal ini. Roh Kudus kasih tahu dia, kamu salah. Kamu pernah marah dan kamu pernah mengutuk. Sekarang kamu harus pergi selesaikan itu. Dan saya berdoa buat dia dan kami
bikin pemulihan, saudaraku. Tetapi tabur tuah itu tetap ada. Ya. Karena kami tidak bisa beli itu tanah. Sampai sekarang itu hamba Tuhan tidak berhasil juga. Lebih parah jadinya, saudaraku. Kami mungkin bisa lega hati, menerima kenyataan bahwa tanah itu tidak bisa kami miliki, tetapi juga dia harus menerima kenyataan hidupnya gagal, hidupnya dihambat, hidupnya juga tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan coba-coba, saudaraku, dengan mulut kita. Kita harus kendalikan mulut kita, biar Roh Kudus menjamah najis bibir kita. Hamba Tuhan seringkali menjadikan mimbar ini untuk menyerang, bukan membangun. Khotbah dipakai untuk Engkau curahkan pada hari Pentakosta. Kami percaya Engkau tidak berubah. Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini, sampai hari ini. Kami rindu Tuhan, bukan hanya pengalaman, tetapi lebih penting pembaharuan di dalam hidup kami. Bukan hanya rasa hangat, tetapi api surgawi yang terus menyala dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, sucikan bibir mulut kami. Jika Kau dapati ada kata-kata yang tidak memuliakan-Mu, ampuni kami. Sentuh bibir kami dengan bara dari mezbah-Mu, supaya kami layak menjadi penyampai kabar sukacita. Bapa, kami minta penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Bukan hanya supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu saja di dalam gedung gereja, tetapi kami diutus untuk keluar ke jalan-jalan, ke tempat-tempat kerja, ke kampus-kampus atau sekolah, ke suku, ke bangsa, dan ke negara Tuhan yang lain. Gerakkan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan kami nyaman dan hanya diam. Padahal kami tahu di luar sana kegelapan sedang meliputi dunia ini. Ada rasa haus akan terang-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini mengalir ucapan yang membangun, hati yang terus menyala untuk Injil, dan keberanian untuk tetap bersaksi tanpa rasa malu. Kami serahkan hidup kami, lidah kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kirim api-Mu atas kami, bukan untuk kami rasa, tetapi untuk kami bawa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Semua yang diberkati, mari sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ada amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Adriati Yoswe yang sudah memberkati kita. Dan saya percaya biarlah pergerakan Roh Kudus bukan hanya bekerja di tempat ini, tapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara sampai kepada kita pulang ke rumah kita masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita pagi hari ini. Sambil mempersiapkan persembahan saudara nanti dengan kasih Kristus, Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita untuk doa persembahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang bertahta dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat siang hari ini, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi dalam kehidupan kami, untuk kami boleh sehidangan, makan bersama dengan Engkau, lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar pada saat siang hari ini Tuhan, bahwa setiap Roh Kudus yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami itu punya tujuan, yaitu untuk menyucikan bibir kami, sehingga bibir kami boleh disucikan. Mungkin dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu, kehidupan bibir kami Tuhan tidak memuliakan Engkau. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampuni kami, sucikan bibir kami, sehingga Tuhan lewat penyucian-Mu
Roh Kudus-Mu akan memulihkan hidup bibir kami sehingga kami boleh menjadi berkat lewat perkataan kami. Dan kami percaya karena setiap perkataan itu mengandung kuasa, sehingga Tuhan dalam kehidupan kami boleh perkataan kami itu, setiap perkataan yang kami keluarkan itu boleh membangun, menguatkan orang lain. Sehingga Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat lewat perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya kuasa bibir perkataan kami boleh menjadi berkat, tetapi kami diberi tugas juga Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi terang, dan kami boleh menjadi jawaban bagi dunia ini. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga meteraikan firman-Mu, dan saat ini Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, Engkau melihat Tuhan setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang memberi. Tuhan, kami percaya, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan Tuhan kerelaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-umatmu, setiap pekerjaan anak-anakmu. Engkau memberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau curahkan dalam setiap pekerjaan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan semuanya ini Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap persembahan yang sudah saudara berikan, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua yang sudah boleh datang beribadah bersama dengan kami di GBI Rumah Doa Bethel Bau-Bau. Dan sebelum kita akan menyaksikan beberapa info pengumuman lewat Bethel News, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Jika ada dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri.
Baik, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat bergabung dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya yang boleh ada. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan bersama info pengumuman dari Bethel News. Kami persilakan. Shalom Jemaat Gereja Bethel, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua di bulan Juni ini, masih dengan tema di bulan ini yaitu dampak Roh Kudus dalam keluarga. Kita tahu bahwa prinsip keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki ciri seperti mengerti kehendak Allah, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, dan merendahkan hati. Di mana dalam keluarga setiap anggota saling mencintai, mendukung, dan bekerja sama untuk menjadi berkat bagi sesama. Bersama saya Abigail akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel dalam sepekan. Inilah Bethelnya. Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 ada ibadah MK2 di Rumah Doa Tuan Rumah Keluarga Yance Dompe, WL Saudari Sisilia Mantong, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman oleh Bapak Yance Dompe. Latihan ibadah raya minggu diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 ada ibadah MK3 Tuan Rumah Keluarga Bapak Agustinus Pida, WL Saudari Yeni Peter, musik Bapak Daniel Ruruk, dan firman Ibu Sincetan. Bagi anak-anak muda, bergabunglah ke dalam ibadah Youth Bethel yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 WITA. WL Saudari Tessa Mantong, musik Saudara Hendy, Saudara Yuka Unawekla, dan Saudara Jack Faith Hariman. Firman oleh Bapak Beniham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan Ibadah Raya Minggu tanggal 15 Juni adalah sebagai berikut. WL Ibu Lydia Mowisu, Singes Bapak Robi Hariman dan Saudari Widya Ningsi. Musik Bapak Benes Mowisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD Saudari Sisilia Mantong, penerima tamu Bapak Yunus Unawekla, Bapak Herman Sarante, dan Saudara Julius Berhitu. Doa oleh Ibu Sincetan. Bawalah anak-anak Anda ke dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA. Pelayan ibadah Bethel Kids adalah sebagai berikut. WL Kakak Gebi, pendamping WL Kakak Kiren, musik Kakak Beni, firman kelas kecil Ibu Ovin, dan firman kelas besar Kakak Beni. Pendamping sekolah minggu Kakak Kiren dan Kakak Adriel. Dress code memakai baju merah. Kameramen Kakak Abi. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 8 Juni, Bapak Kundrak Berhitu dan Bapak Leonard Liumowa. Pada tanggal 11, adik Yafi Gadiel. Pada tanggal 13, Ibu Tince. Pada tanggal 14, adik Eliezer Sadi, Ibu Heni Tolanda, dan Ibu Seril Tanalbi Salu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan ke kotak yang tersedia atau melalui transferan ke Bank Panin dengan nomor 7417004041 atas nama Yongshelomilia atau Daniel Ruruk. Efesus 4 ayat 17 berkata,
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Demikianlah Betel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Saya Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian Betel News, kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman tambahan pertama-tama bahwa sebentar jam 2 siang akan diadakan ibadah pelepasan jenazah dan tutup peti di keluarga Mowisu, lorong Jalan Dahlia nomor 1. Jadi berharap semua jemaat mari hadir untuk mendukung keluarga sebagai alat Tuhan untuk memberikan penghiburan, karena Ibu Sinta yang sudah dipanggil Tuhan adalah bagian dari kita, apalagi dia adalah juga bagian dari kepengurusan majelis jemaat selama ketika ia masih dalam keadaan sehat. Saya mengingat sejak ia tamat kuliah, waktu diutus oleh pemerintah kota Bau-Bau untuk menyelesaikan kuliah S1-nya di Makassar dan hampir DO, karena kemudian dia aktif dalam pelayanan pada saat itu karena memang pernah dia meninggalkan Tuhan, dan di saat-saat kuliahnya itu dia berjumpa kembali dengan Tuhan dan mengalami perkara-perkara yang besar sehingga dia sangat waktu itu euforia melayani Tuhan sampai melupakan tugasnya dan hampir di DO. Tetapi kemurahan Tuhan akhirnya dia selesaikan dan pulang. Sejak dia pulang dia melayani sampai kemudian oleh pemerintah Kota Bau-Bau juga mengutus untuk menyelesaikan kuliah di S2-nya di UI. Jadi saya berharap kita semua hadir jam 2 siang dalam ibadah tutup peti dan pelepasan jenazah yang akan dilanjutkan dengan ibadah penguburan di Pekuburan Kristen Tanah Abang. Itu yang pertama untuk sebentar. Karena itu mungkin yang bapak-bapak yang mau mempersiapkan persembahan pujian, bolehlah setelah ibadah ini latihan ya. Jangan dikala perkim tadi malam sudah ada bocoran akan mempersembahkan persembahan pujian, ya gitu ya. Ya, bukan pertandingan, bukan. Saya berharap itu yang pertama jam 2 siang. Kemudian tadi di pengumuman elektronik tadi tidak disampaikan tentang kegiatan besok. Jadi besok akan ada ibadah fellowship dimulai 6:30. Jadi akan ada fellowship wanita Betel Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi kita kedatangan tamu kurang lebih 30 orang. Ya, karena itu sebagaimana di grup WBI diharapkan kehadirannya. Ya, diharapkan kehadirannya dalam ibadah besok. Sebentar atau besok juga sudah ada persiapan-persiapan, tapi akan ada ibadah fellowshipnya. Wanita Betel Indonesia. Ada 2 tema pemberitaan firman materi yang akan disampaikan besok. Yang pertama tentang inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya, jadi kalau mau cantik dari dalam besok ada materinya. Yang kedua tentunya pasti untuk wanita dewasa 17 tahun ke atas, seks dalam keluarga. Jadi kita bapak-bapak di luar saja, biar para kaum wanita membicarakannya. Ya seperti itu. Jadi besok ada fellowship. Saya berharap semua WBI hadir. Ya hadir karena kita sudah mempersiapkan kehadiran tamu-tamu kita dari WBI Gereja Betel yang ada di Sulawesi Tenggara beberapa saat, dan saya berharap kita semua hadir. Anak-anak sekolah minggu, ya
Jadi ingat ya, sebentar jam 2, besok setengah 7 malam. Berikutnya karena memang ada kegiatan hari Selasa, kita akan berfellowship juga, maka MK1 ditiadakan. Yang ada hari Rabu MK2. Hanya karena dengar-dengar juga keluarga, saudara-saudara yang mau pulang, ada rencana untuk mengadakan pengucapan syukur di hari Rabu. Kalau sekiranya pengucapan syukurnya pasti di hari Rabu, maka MK2 ditiadakan. Yang akan ada hanya MK3. Karena MK3 bisalah kita gabung mungkin. Kita belajar tentang perkara yang tadi tuh. 3 perkara tentang Roh Kudus. Ya. Karena itu saya berharap kita juga hadir di Jumat untuk bersama-sama menggali lebih dalam materi atau kebenaran firman yang disampaikan kepada kita tadi. Topiknya tentang Roh Kudus, Pentakosta. Ya. Itu saja penyampaian tambahan. Dan yang saya lupakan tadi ucapan terima kasih dulu mestinya begitu. Tapi puji Tuhan ya. Jadi keluarga Bapak Pendeta Yosua, Ibu Adriati ini seperti yang selalu saya bilang rumah kedua kalau di Kendari. Saya ingat waktu melanjutkan kuliah di Kendari 2 tahun. Saya bolak-balik dan memang selalu harus tinggal di situ. Hotel Hosana. Ya. Jadi tidak heran saking melekatnya di kepala, pernah suatu kali berdoa harusnya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saking melekatnya Hosana di ini. Hosana, Hosana. Selesai langsung Bu Gem bilang begini, Pak salah lagunya tadi. Oh sudah, mainkan saja. Iya, begitu. Tuhan Yesus memberkati ya. Banyak sebenarnya kesaksian termasuk yang disampaikan tadi. Ibu Adriati bicara tadi tentang pelayanan. Saya mulai menghitung orang-orang yang diletakkan dasar-dasar pelayanan di Hosana, termasuk Pak Sarmin. Kemudian kalau soal berikutnya orang meletakkan, kalau firman Tuhan begitu kan, meletakkan dasar lalu membangun selanjutnya. Ada Bapak Pendeta Martin Lawolio, termasuk Ibu Yan Mantaku yang sama-sama melayani kita juga sini. Almarhum Ibu Suharwati, Ibu Eka, banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir dari Hosana. Termasuk saya waktu PDP menjadi pendeta pembina almarhum Bapak Herianto. Begitu. Dan tadi saya ingat, seperti yang selalu saya bilang, kalau bukan di masa kita, di masa anak-anak kita. Karena itu tidak ada yang sia-sia untuk persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. 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 Ini bukan khotbah seri kedua. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaranmu itu adalah milik bagian daripada kami. Warisan atas gereja. Haleluya. Kaulah yang ku
kepadamu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh beribadah di hari pertama minggu ini. Dan lebih khusus, kami boleh mengingat dan merayakan peristiwa akbar ketika Roh Kudus diberikan secara khusus untuk gereja, supaya menjadi penolong kami untuk hidup di dalam ketaatan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Bukan itu saja, lewat penyertaan-Mu itu kami akan hidup di dalam melayani Tuhan, terlebih khusus untuk membawa kabar baik bagi dunia ini. Terima kasih. Di penghujung ibadah ini kami mau berdoa untuk keluarga besar Mowisu, termasuk kami semua keluarga besar GBI Rumah Doa Baubau yang sedang ada dalam duka cita karena ditinggal kepergian saudari kami di dalam Tuhan, Sinta Manurung. Kami percaya bahwa dalam duka cita tetap Engkau kerjakan kebaikan. Engkaulah penghibur yang sejati atas setiap orang yang berduka. Terima kasih. Dan di satu sisi juga kami bersyukur karena hari ini Bapak Kundrat Berhitu dan Bapak Leo Limowa berulang tahun. Syukur kepadamu, sebab tidak ada satu orang pun yang dapat menambahkan umur hidupnya. Karena itu kami percaya seiring dengan bertambah usia mereka, bertambah pula kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu direspon dengan kesetiaan kepada Tuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini Pak Kundrat secara khusus dalam pelayanannya sebagai ketua RT, melayani masyarakat. Tuhan mampukan dengan segala hikmat untuk menjadi kesaksian, mendekatkan diri semakin erat kepadamu, dan Engkau angkat segala halangan-halangan itu daripadanya dalam nama Tuhan Yesus. Pak Leo pun demikian, yang saat ini sedang berada di luar daerah bersama keluarga. Tuhan memberkati mereka semua dalam perjumpaan keluarga besarnya, supaya ia juga boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sekali lagi juga tentunya kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Andriati Pangruruk yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan terus memberkati pelayanan hamba Tuhan ini, suami istri dan juga jemaat yang digembalakan. Kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan mari berkati kami semua. Tumpangkan tangan-Mu yang berlubang paku itu. Layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat supaya kami boleh menerima berkat bagi orang-orang yang beribadah. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk mengabarkan kabar baik yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, supaya disanggupkannya kita untuk hidup di dalam ketaatan, khususnya di dalam perkataan kita dan pemberitaan kita. Karena itu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, atas kita semua. Dan lewat kasih karunia dan damai sejahteranya itu, dimampukannya kita untuk hidup di dalam ketaatan, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup bersama kita, sekarang sampai sepanjang masa. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan
Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati.